Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Wahyunizul Saadah dengan nomor NIM 02.1 2022.0012. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Filsafat Lamongan. Di Universitas Filsafat Lamongan terdapat 5 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang kedua adalah Fakultas Teknik. Yang ketiga adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang keempat adalah Fakultas Hukum. Yang kelima adalah Fakultas Agama Islam. Selain berbagai fakultas yang kami tawarkan, kampus Universitas Filsafat juga kampus yang berbasis pondok pesantren, yaitu penggabungan nilai pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas psikolinguistik yang membahas tentang Leonard Bloomfield dengan paham psikologi behavioristik. Leonard Bloomfield lahir pada tanggal 1 April 1887 di Chicago, Illinois, Amerika dan meninggal tanggal 18 April 1949 di New Haven, Connecticut, Amerika. Dia adalah seorang ahli bahasa Amerika yang dikenal karena peran pentingnya dalam pengembangan salah satu aspek penting dari karyanya adalah pengaruh psikologi behavioristik pada teorinya tentang bahasa. Pendekatan behavioristik dalam linguistik yang diadopsi oleh Leonard Bloomfield terdapat 4 cara. Yang pertama adalah pendekatan empiris. Leonard Bloomfield menekankan pentingnya data empiris dalam studi bahasa. Dia percaya bahwa linguistik harus didasarkan pada pengamatan dan analisis objektif dari perilaku linguistiknya, bukan pada spekulasi teoritis tentang pikiran atau makna. Yang berarti studi bahasa harus didasarkan pada data yang nyata dan dapat diamati seperti ucapan dan tulisan, daripada dugaan atau teori tentang apa yang ada di dalam pikiran atau makna di balik kata-kata. Selain itu, ahli bahasa harus mengumpulkan data dan menganalisis contoh konkret dari penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari secara objektif, tanpa membuat asumsi tentang niat atau pemikiran yang mendasarinya. Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan linguistik sebagai ilmu yang empiris dan dapat diukur, mirip dengan ilmu pengetahuan lainnya yang bergantung pada bukti dan observasi langsung. Yang kedua adalah struktur bahasa sebagai pola stimulus respon. Dalam pandangannya, bahasa dianggap sebagai serangkaian pola stimulus respon, misalnya kata-kata atau frasa tertentu memicu respon tertentu dalam bentuk tindakan atau ucapan. Dalam pandangan ini, proses pemahaman bahasa tidak melibatkan proses mental yang kompleks, melainkan dihasilkan dari pengulangan dan pengulatan pola-pola stimulus respon. Jadi, interaksi bahasa terjadi ketika individu telah belajar bahasa respon tertentu mengikuti stimulus tertentu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pendekatan ini lebih fokus pada observasi perilaku yang terlihat dan terukur daripada spekulasi tentang proses mental yang tidak terlihat. Dalam pandangan konteks belajar berbahasa, ini berarti seseorang akan mengembangkan kemampuan berbahasa melalui latihan dan pengulangan yang memperkuat asosiasi antara kata-kata dan respon yang sesuai. Yang ketiga adalah penolakan terhadap makna internal. Leonard Bloomfield berpendapat bahwa linguistik tidak harus terlalu berfokus pada makna atau semantik internal, karena makna dianggap terlalu subjektif dan sulit diukur. Sebaliknya, dia lebih menekankan pada bentuk dan struktur bahasa yang dapat diamati. Jadi, Leonard Bloomfield menekankan pentingnya bentuk dan struktur bahasa yang dapat diamati secara langsung. Ini berarti fokus pada aspek-aspek bahasa yang lebih konkret seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Aspek-aspek ini bisa dianalisis dengan lebih objektif karena mereka melibatkan pola-pola yang konsisten dan dapat diidentifikasi secara empiris dalam bahasa. Pendekatan ini memungkinkan linguistik untuk menjadi lebih ilmiah dan ekstrak, mirip dengan ilmu alam lainnya yang mengandalkan observasi dan pengukuran objektif. Yang keempat adalah deskripsi formal bahasa. Pendekatan behavioristik Leonard Bloomfield mendorong deskripsi formal dan sistematis tentang struktur bahasa termasuk fonologi, yaitu studi tentang suara bahasa, dan morfologi, studi tentang bentuk kata. Dengan menggunakan metode yang sangat struktural dan formal, ia berharap bisa memberikan deskripsi yang objektif dan dapat diandalkan tentang bagaimana bahasa berfungsi, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memprediksi dan memahami variasi dalam penggunaan bahasa. Pendekatan ini sering melibatkan pengumpulan data
empiris dan menerapkan analisis statistik untuk memastikan bahwa deskripsi dan aturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata. Dalam karya utamanya, Linguist di tahun 1933, Leonard Bloomfield menguraikan teori-teori ini memberikan dasar bagi linguistik struktural. Meskipun behaviorisme Leonard Bloomfield telah banyak dikritik dan digantikan oleh pendekatan lain dalam linguistik, kontribusinya tetap penting dalam sejarah studi bahasa. Terima kasih telah melihat video saya hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.